Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belum dibuka sih. Yang kami hormati Direktur LBH PP Muhammadiyah F mana F? Bang Taufik Nugroho SHMH. Yang kami hormati juga Ketua PDPM Kabupaten Sragen Bang Aris Budiarso atau biasa dipanggil Bang Edo SPD. Dan yang kami hormati juga para peserta webinar pada malam hari ini. Pertama dan paling utama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam via online dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita, kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya beliau di yaumul kiamah nanti. Ketiga kalinya saya di sini selaku moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fahri Zaini, bidang Hukum dan HAM PDPM Kabupaten Sragen. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan forum ini kaitannya yang nantinya informasi yang kita dapatkan semuanya dapat bermanfaat dalam diskusi pada malam hari ini. Terlebih dahulu ada sambutan yang singkat dari Bang Ketua PDPM Kabupaten Sragen, Bang Edo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Taufik Nugroho, selamat malam. Direktur LBH PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti ilmunya bisa ditularkan pada kita semuanya. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini Allah masih merekayasa kita sehingga kita bisa hadir dalam rangka kajian hukum yang insya Allah malam ini akan kita bahas lewat keilmuan yang Allah titipkan pada Mas Taufik untuk dibagikan kita semuanya. Salam dan sholawat marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dinul Islam yang mudah-mudahan akan kita bawa sampai hari kiamat dan hari akhir kita nanti. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Mas Taufik, terima kasih atas kehadirannya dan malam ini beliau bisa hadir dalam webinar. Insyaallah ini sebagai momen pertama yang ingin kita awali dengan kajian-kajian ini. Saya berharap monggo Mas Taufik nanti di tangan Sukauruh belajar terkait hukum, terutama pada teman-teman pemuda di Sragen, biar
paling tidak melek hukum, bagaimana posisi hukum di saat ini, itu kemudian informasi-informasi hukum yang ada di negara ini. Mungkin itu saya ucapkan selamat datang teman-teman semuanya, baik teman-teman PDPM maupun BCPM. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk hidup kita semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua PDPM Kabupaten Sragen, Bang Edo. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh Direktur LBH PP Muhammadiyah, Bang Taufik Nugroho SH.MH. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-temanku, rekan-rekan sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Bahagia sekali malam hari ini saya bisa ketemu teman-teman Sragen lagi, tanah kelahiran saya, kampung halaman saya, tempat saya dibesarkan, mengenal IPM, mengenal Muhammadiyah. Saya sampaikan sebenarnya kalau dilurun ke belakang itu keluarga saya itu keluarga Nahdliyin. Mas, ditutup dulu aja mas screen-nya, mas. Nanti saya share sendiri. Nanti biar malu saya ada foto saya di situ. Ditutup dulu aja. Ini yang share screen siapa? Tutup dulu aja. Ya, jadi saya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa sebenarnya saya itu bukan kader biologis Muhammadiyah. Mas Kusumo Wardoyo, share screen-nya nanti dulu saja, ditutup dulu. Mas Kusumo Wardoyo, tolong ditutup dulu screen-nya. Ya, tutup dulu aja. Okay. Jadi supaya kita bisa lebih mengenal begitu. Jadi keluarga saya keluarga Nahdliyin, bapak saya dulu suka mimpin yasinan. Pak Di saya itu kepala Kemenak DIY, Pak Di Masmin, jadi orang NU asli begitu. Saya kenal Muhammadiyah itu ketika saya pertama kali di pondok. Mas Edo ini yang kenalkan Muhammadiyah ke saya. Jadi di Ngepringan itu saya kenal Muhammadiyah, masuk IRM, diajak aktif. Mas Edo ini ketua saya dulu. Ketua angkatan di pondok, ketua IRM di pondok, dan ada Mas Indra Nanok juga di sini yang kemudian waktu itu mengenalkan Muhammadiyah. Dan kalau kemudian saya kebetulan sekarang sampai ke pimpinan pusat ya karena takdir saja gitu. Karena takdir saya tinggal di Solo, bertemu dengan orang-orang tokoh Muhammadiyah yang kemudian saya ditarik Muhammadiyah. Kalau secara ilmuwan sebenarnya lebih tinggi Mas Edo. Mas Edo ini sejak dulu di Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah begitu, sehingga kalau dibuka dadanya itu mungkin ada logonya Muhammadiyah di dalam dirinya, saking Muhammadiyahnya. Kalau saya ini kan karbitan ya, baru kemarin Muhammadiyah. Nah ini untuk motivasi teman-teman semuanya bahwa bermuhammadiyah itu bisa kapan saja dan bisa di mana saja. Tidak harus kemudian bapak ibunya tokoh Muhammadiyah baru bermuhammadiyah, tidak harus. Jadi kadang hidayah itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya menyampaikan materi yang menurut saya ini penting ya. Kebetulan saya dikasih materi tidak hanya hukum tapi hukum dan politik. Izin share screen ya teman-teman, kita share sendiri aja biar nanti enak bukanya.
Kelihatan teman-teman ya? Kelihatan. Oke. Oke, jadi Mas Fahri kemarin WA intinya untuk menyampaikan materi terkait dengan urgensi atau pentingnya kesadaran hukum dan politik bagi pemuda. Tentunya lebih ke pemuda Muhammadiyah. Saya mau sampaikan pertama bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Baik di landasan negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 sudah meneguhkan bahwa kita adalah negara hukum. Apakah kemudian nanti betul negara kita adalah negara hukum dan sudah betul-betul dilaksanakan, bukan seperti yang barangkali saat ini kita rasakan, bukan negara hukum tapi semacam negara kekuasaan begitu. Kalau negara hukum, maka yang menjadi panglima terdepan itu adalah hukum. Siapapun yang salah, maka dia harus dihukum. Siapapun yang melanggar hukum, dia harus dipidana. Tapi kalau itu adalah negara kekuasaan, sesalah apapun kalau penguasa mengatakan jangan, ya tidak bisa dihukum. Ini nanti akan kita lihat. Sebenarnya negara kita ini, kalau tertulis itu adalah negara hukum. Lalu faktanya apakah benar? Ya, apakah benar negara kita itu negara hukum atau negara kekuasaan? Kita lihat dulu. Kalau dari dua sisi ini perbedaannya apa kira-kira? Ini boleh dibuka ya, ininya apa namanya, mikrofonnya tidak harus di-mute. Kita bisa diskusi langsung supaya lebih leluasa, santai aja diskusi kita malam hari ini. Bahwa saya mau menyampaikan nanti ini biar enak, kita ada apa namanya komunikasinya begitu. Kalau teman-teman melihat screen ini, perbedaannya apa teman-teman? Bisa melihat enggak? Jadi kalau kita lihat di screen ini menunjukkan negara yang satu adalah negara yang sangat maju, sudah pembangunannya sangat pesat. Di sisi lain, di sebelahnya adalah negara yang masih berkembang atau bisa dikatakan negara yang masih terbelakang. Nah, saya mau sampaikan bahwa kemajuan suatu bangsa itu dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, maka negara tersebut akan semakin maju. Kita lihat nanti. Nah, ini contoh kondisi suatu negara yang bisa kita katakan negara belum maju. Ya, nanti akan ada faktornya tentu saja. Ada latar belakangnya kenapa harus seperti ini. Mungkin sudah terlalu lapar, mungkin sudah terlalu capek, mungkin terlalu lelah, terlalu menderita begitu, sehingga sudah tahu jelas-jelas ini dipagar namun kelihatannya ditembus. Berbeda dengan di negara yang sudah maju. Ya, sama-sama ngantri, tetapi kalau di negara yang sudah maju, negara yang warganya sudah kenyang, negara yang warganya sudah mendapatkan pelayanan yang baik begitu, suruh ngantri ya ngantri. Nah, ini contoh, ini di negara Jepang. Mau sepanjang apapun ya ngantri aja gitu. Kalau kemudian kita mungkin di negara-negara masih apa namanya terbelakang atau negara belum berkembang, ini apa namanya akan memutus antrian dan pengen berebut langsung masuk ke sini untuk mendapatkan makanan atau minuman gratis. Ini contoh negara yang belum maju. Bahwa di sebantaran rel kereta api itu jelas-jelas harusnya tidak boleh ditempatin. Namun bagaimana nggak ada tempat lain? Tidak ada fasilitas untuk mereka tinggal sehingga terpaksa tinggal di situ. Jauh sekali berbeda dengan di negara yang maju, yang sudah bersih, rapi, dan teratur. Nah, kalau kita lihat bahwa kemajuan yang dicapai di Jepang, ini contoh tadi yang disampaikan adalah di negara Jepang, itu karena etos kerja warganya itu terhadap semua aturan itu ditaati. Jadi tidak hanya agama. Bahkan apabila kita melihat secara langsung kehidupan masyarakat Jepang itu, ketaatan pada aturan itu seolah-olah menjadi agama. Jadi contoh begini, kalau kita ya orang Indonesia nggak sholat Jumat itu kan rasanya orang-orang diagomo gitu, poso nggak puasa seakan-akan dosa besar dan malu. Harusnya puasa nggak puasa, harusnya sholat Jumat nggak sholat Jumat, itu malu. Tapi ketika di sisi lain buang sampah biasa, gitu, buang sampah sembarangan biasa, melanggar lampu merah biasa, melanggar aturan-aturan yang lain, nggak bayar pajak biasa, gitu. Itu bagi kita. Tetapi bagi orang Jepang,
aturan itu seperti agama bagi mereka. Padahal mereka nggak punya agama, ateis. Jadi betapa kemudian orang-orang Jepang itu menghayati hukum itu seperti agama, keyakinan buat mereka yang itu harus ditaati. Kok iso ngono gitu. Saya juga kadang-kadang heran sama orang-orang Jepang, kok bisa sampai segitu. Jadi kayak misalkan nanti ada beberapa contoh yang sebenarnya nggak dijaga, nggak disuruh itu mereka melakukan. Nggak ada yang ngatur pun mereka melakukan. Gitu. Itu kan seperti orang umat Islam sholat gitu kan. Nggak ada yang nyuruh sholat, dia tetap sholat karena dia tahu itu kewajiban dia. Mohon maaf Mas Taufik, slide-nya belum bergerak ini. Ya, ini memang masih di sini, belum waktunya. Ini saya contohkan. Nah, ini contohnya yang saya bilang tadi. Ini kalau di negara Jepang, orang jualan minuman itu nggak perlu ditunggu seperti ini. Ya, karena memang sudah otomatis dan orang Jepang yakin warga Jepang itu kalau ngambil minuman ya bayar gitu. Itu sudah ada kesadaran. Beda dengan di negara yang masih berkembang atau masih terbelakang. Minuman yang sudah jelas dijaga dicuri, disembunyi-sembunyikan. Bahkan yang parah sebelah kanan ini, sak lemari-lemari kulkasnya dicuri gitu. Ini contoh-contoh memang kondisi budaya yang belum mengakar terkait dengan kesadaran hukum bagi masyarakatnya. Lebih ke elit politiknya juga. Ini nanti sangat berpengaruh. Beda di Jepang, kalau di Indonesia, terutama dalam penerapan undang-undang itu seperti budaya. Yang tadi saya sampaikan, agama seperti budaya, seperti ya layaknya semua orang akan udah tahu bahwa aturan itu harus ditaati. Gitu. Dan itu mengakar sampai ke elit politiknya. Para pemimpinnya pun seperti itu. Nah, ini kan berbeda dengan di negara kita. Ya, di negara kita itu justru ketika pemimpin itu merasa berkuasa, merasa bisa memanfaatkan hukum, jadi tidak tersentuh oleh hukum. Tapi masyarakat kecil yang nggak punya akses, nggak punya link, nggak punya komunikasi ke pejabat ya dihukum dengan sangat mudah begitu. Ini contohnya. Ini pejabat kalau yang menyerang Wiranto yang dulu nusuk itu nggak ada luka yang kelihatan lah gitu, nggak ada bekas yang kemudian membuat dirinya cacat atau apa, nggak ada, hukumannya 16 tahun. Tapi novel yang matanya satunya buta, yang sebelahnya nggak bisa melihat secara sempurna, jelas-jelas bilang itu hukumannya hanya 1 tahun. Ini contoh yang jelas-jelas terjadi, yang masih banyak contoh-contoh yang lain tentunya. Nah, ini nggak ada rasa malu begitu. Pemimpin-pemimpin di negara kita itu, di negara Indonesia itu ketika melakukan hal-hal begitu tuh kayak ya mumpung gitu kan, seakan-akan mumpung aku jadi pejabat dan aku bisa melakukannya gitu. Nah, ini tidak terjadi di negara Jepang. Bagi orang Jepang, melanggar aturan itu merupakan aib. Ya, merupakan suatu hal yang memalukan. Sederhana aja, misalkan buang sampah atau melanggar traffic light, lampu merah gitu. Itu hal-hal yang kecil. Sampai kemudian kok sampai korupsi, ngemplang pajak, sampai melakukan perselingkuhan dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat memalukan. Dan bagi mereka ya tidak ada sanksi, misalkan nggak ada penjara pun mereka malu melakukan itu. Itu kan sangat-sangat kontradiktif dan bertolak belakang dengan kondisi di negara kita yang jelas-jelas ancaman hukumannya ada aja gitu ya, ancaman hukumannya jelas dan cukup tinggi, masih banyak yang melakukan. Nah, ini saya kira menjadi parameter bahwa kalau orang Jepang itu sangat identik dengan budaya disiplin yang tinggi, yang mereka didik sangat keras sejak kecil. Ini kuncinya. Ya. Jadi mendidik anak disiplin sejak kecil itu kuncinya di Jepang. Bisa seperti itu. Jadi kalau kemudian disiplin baru diajarkan di SD atau SMP, bahkan SMA, atau kayak kami dulu baru di pondok dikenalkan disiplin, itu terlambat sebenarnya. Ya meskipun dari tidak sama sekali, tetapi kalau kemudian mau sebagus Jepang,
kesadarannya betul-betul mengakar sampai ke dalam hati mereka, kaitannya dengan kesadaran hukum itu harus dibangun sejak kecil. Dan syarat mutlaknya adalah orang tua itu menjadi contoh. Ya, orang tua itu menjadi cermin bagi anak-anaknya. Wong tua kuwi biyen taat hukum enggak, itu jadi contoh. Kalau kita ngajarin berkali-kali le ojo ngasih ngelanggar hukum, kamu tak dan sebagainya, tapi kita lampu merah diterabas, pajak telat bayar, kemudian lain-lain kita enggak melakukan aturan sesuai dengan aturan yang ada. Ya bagaimana anak akan turut gitu. Ini contoh kecil ya, apalagi belum ke lingkup besar para pemimpin kita, para pejabat yang harusnya seperti orang tua bagi masyarakatnya, harusnya beri contoh tapi melakukan hal kayak gitu. Jadi kalau berbicara kesadaran hukum, negara kita itu masih jauh banget terus terang. Tapi saya optimis bisa lah, tapi ya kalau dari dibanding negara-negara kita masih sangat jauh. Contohnya di Jepang itu belum terbukti saja ya, belum terbukti melakukan kesalahan itu baru ada isu bahwa diduga korupsi, mundur mereka, malu mereka, baru diduga melakukan kesalahan atau misalkan kementerian ada anggotanya yang korupsi atau ada anggota melakukan salah, pimpinan yang mundur karena dia merasa tidak bisa melakukan tugasnya. Berbeda dengan di negara kita, udah jelas-jelas ketahuan, ketangkap di sidang, bilangnya saya dijebak, saya ditipu, gitu kan, saya jadi korban dan sebagainya. Masih banyak alasan. Dan budaya malu kita itu rendah sekali. Jadi kalau di sini di karikatur ini pede banget, udah cacat moral masih nyalek gitu kan. Jadi ex napi, orang-orang yang bekas narapidana itu nyalek dengan entengnya, dan banyak yang jadi gitu. Dan di penjara gitu kan. Ya ini nanti kaitannya dengan sistem pemilihan kita. Kok iso gitu? Padahal kita ngerti, kita tahu mereka itu dulu bekas koruptor, bekas ini, tapi kok tetap dipilih gitu. Kok iso? Nah, nanti akan sampai ke studi bagian politiknya. Sehingga kalau kita berbicara tentang keadilan, teman-teman sekalian, itu sebenarnya masih jauh. Di negara kita itu masih jauh sekali. Masih perlu banyak perjuangan, masih perlu banyak peran dari teman-teman semuanya, dari kaum pemuda Muhammadiyah. Nah, peran pemuda Muhammadiyah di sini. Jadi ketika ada ketidakadilan, ya pemuda Muhammadiyah harus hadir sebenarnya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya ya kalau pemuda Muhammadiyah secara struktural mau berperan, ya bisa membuat layanan bantuan hukum gitu, LPA Muhammadiyah di Kabupaten Sragen. Nanti bisa banyak peran yang akan bisa dilakukan di sana, karena hukum di Indonesia itu gini aja lah, teman-teman aja yang kuliah ya, yang S1, yang S2, kalau dia nggak di bidang hukum tetap nggak ngerti kok soal tanah, nanti masalahnya gimana, ini soal kalau ada kecelakaan ini, jadi hak-hak kita apa aja, kalau kemudian ada malpraktek, kita ada yang pasien meninggal dunia harusnya nggak COVID-kan dan sebagainya, itu harusnya gimana, banyak yang nggak ngerti. Dulu kalau ketika di perbankan, kalau kita misalkan pinjam uang, sempat kredit, dilunasi tengah jalan, kenapa kita harus bayar penalti? Mau bayar utang dibayar kok harus penalti, harus kena sanksi dan sebagainya, harus bayar lebih. Itu banyak aturan-aturan yang sebenarnya disembunyikan yang masyarakat nggak ngerti, sehingga dimanfaatkan. Nah kalau bisa Muhammadiyah, dalam hal ini pemuda Muhammadiyah hadir, ada yang paham hukum, sehingga siapapun yang ada persoalan hukum, meskipun tidak punya uang, terbantu oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah. Nah sekarang saya masuk ke politik, teman-teman. Ini kalau kita bicara politik itu sebenarnya agak seru. Jadi gini, politik itu menentukan pemimpin ya. Jadi kalau ada yang masih apatis, saya nggak tahu ini teman-teman nanti ada yang apatis sama politik atau enggak. Kadang-kadang kan merasa bahwa politik kotor, politik itu tempat orang serakah, politik tempat orang-orang
cari apa keuntungan politik, orang cari kekuasaan dan sebagainya, sehingga nggak mau masuk ke situ, nggak mau turun, nggak mau bergabung, nggak mau mendukung. Ya hasilnya pemimpinnya selalu bukan dari pihak kita. Kenapa demikian? Ya karena politik itu menentukan pemimpin. Mau tidak mau ya, mau sesoleh apapun kita, mau sesoleh apapun warga kita, ya, kalau kita hanya mendukung orang-orang kita atau bisa dikatakan kita tidak mau masuk ke dunia politik, ya selamanya pemimpin itu akan dikuasai oleh pihak orang yang bukan anggota kita, golongan kita. Karena pemimpin itu dipilih melalui mekanisme politik, itu yang harus kita sadari. Misalkan gini, sederhananya ya, kalau misalkan saya berpositif thinking teman-teman semuanya yang kalau subuh ke masjid gitu katakan. Kalau kita hanya memilih atau menggunakan metode politik orang-orang soleh, memilih orang-orang yang kalau sholat subuh ke masjid, itu yang kita pilih. Ya sebanyak itulah nanti akan milih kita atau memilih calon-calon kita. Saat desa misalkan 100 orang, itu berapa sih subuhan ke masjid? Paling 10% kan? Kalau kemudian kita berpolitik menggunakan cara-cara itu, nyuwun sewu, yang milih ya hanya itu. Gitu loh. Yang 10% itu. 90% milih siapa? Yang milih yang masyarakat umum saat ini di sekitar kita itu yang cocok buat mereka. Ini sebenarnya autokritik ya. Jadi buat kita sendiri itu saya masih terus terang gitu. Mohon maaf ya. Bukannya saya menjelek-jelekan, tetapi ini berbicara politik secara secara real ya, nyata ya, bukan idealisme begitu. Ketika kita berpolitik menggunakan takbir ya, Allahu Akbar, semangat kita bagus. Tapi sekali lagi yang akan memilih kita ya kita ini, ya 10% yang datang ke masjid kalau subuhan itu. 90% nggak akan memilih. Karena suara di pemilihan mekanisme politik kita, seorang kiai dengan orang tukang becak yang nggak sholat sama-sama satu suaranya. Pelacur dengan guru sama-sama satu suaranya. Sehingga kalau kita berpolitik, kita harus bagaimana menggait bahwa supaya kita itu juga tidak hanya dipilih oleh golongan kita, tapi golongan orang lain juga. Nah ini kalau kita berpolitik itu sebenarnya seperti itu. Bagaimana? Karena politik itu bukan prinsip ya, politik itu bukan keyakinan, politik itu cara, politik itu gaya, model atau piye carane gitu. Yang penting terpilih. Nah gitu dulu. Kita mau idealis kayak apa, tapi kalau kita nggak jadi pemimpin ya kita nggak akan punya kekuasaan. Karena satu hal teman-teman, politik itu harus diperjuangkan, nggak bisa kemudian politik dikasih, itu nggak ada. Nah, kalau kita bisa menguasai politik, itu kita akan menguasai negara. Coba lihat nih. Pemimpin itu yang akan menentukan penggunaan APBN atau BPD. Ya, kalau misalkan saat ini lingkup daerah aja serahkan bupati. Ya, bupati yang akan menentukan bersama dengan DPR yang dipilih juga. Menentukan, oh bagianmu semono, nanti bagian pembangunanmu semono, Muhammadiyah untuk bantuan Spiro dan sebagainya, itu memimpin. Jadi kalau dilihat dalam skop besar politik nasional, APBN itu pemerintah, KPK sing ngusulke presiden setujui DPR, menteri dipilih langsung oleh presiden, Kapolri yang mengusulkan presiden lagi, nanti DPR menyetujui, Jaksa Agung, Hakim Agung sama presiden, direksi BUMN tinggal tunjuk, komisaris kayak Sananto tinggal ditunjuk, bantuan ke ormas, prioritas pembangunan, sampai ke jalan mana yang akan dibangun, pulau mana yang dibangun, itu pemerintah semuanya. Pemimpin semua yang menentukan itu. Dan pemimpin itu siapa? Yang menang politik gitu. Yang kemarin pemilu itu dipilih, itu yang punya. Jadi kalau kemudian ya, ini logika hukum ya tadi. Kalau kita negara hukum ya, kembali ke slide awal pertama saya tadi, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu semua kalau SMA mungkin PPKN dapat materi itu. Tapi kalau kemudian Kapolri-nya dipilih presiden,
Jaksa Agung dipilih presiden, hakim dipilih presiden. Kira-kira polisi yang milih presiden, ada anak presiden yang bermasalah, apa ya polisi ini berani nangkep? Logikanya pecat, no, berani macam-macam. Kalau bahasanya dulu memenya mereka itu, berani nyenggol anak saya tak kepret gitu. Punya kuasa kok gitu. Jadi kayak kalau udah posisi seperti ini ya, hukum di tangan polisi, jaksa, hakim yang menguasai ya penguasa akhirnya. Ini tak contohin kecil ya teman-teman, biar nanti paham betapa kuatnya politik. Ini contoh di satu kementerian saja, Mendikbud, ya, Kementerian Pendidikan Nasional. Menterinya kita tahu sendiri, ya, yang punya Gojek gitu. Nah, ketika menterinya adalah Mas Nadiem ini, maka dia yang akan menentukan sistem pendidikan. Contoh kebijakan kontroversi kemarin adalah ujian nasional dihilangkan. Ya itu karena menterinya dia yang berkuasa. Dulu zaman Muhammadiyah menterinya nggak pernah berpikir seperti itu. Ya, ini satu. Kemudian anggaran pendidikan dia yang akan menentukan. Ini digunakan untuk apa, duit ini untuk apa dan sebagainya. Ini terserah si menteri gitu. Karena dia yang duduk di kursi kekuasaan itu. Beasiswa S1, S2, S3 banyak teman-teman. Kemarin kita sedikit tahu itu ketika Menko itu Pak Muhadjir Effendi kemarin ngasih tahu ada ribuan sebenarnya beasiswa kita itu. Dan ketika kemarin kenapa Nadiem itu merapat ke NU dan NU membackup full ya, kan sowan ke Kiai NU waktu mau ada isu-isu reshuffle itu, ada komitmen di sini dan luar biasa teman-teman. Ini untuk kita sendiri ya. Jadi saat ini saudara-saudara kita di NU itu sedang menyiapkan kader-kader doktor, kader-kader S2 luar negeri yang ribuan jumlahnya. Kok bisa mereka punya duit lain nih, ada beasiswa ini? Siapa yang menentukan? Menteri kita, teman-teman. Bener pengajuan, bener memenuhi syarat gitu ya. Nanti pengajuan, proposal ini dan sebagainya. Sing menentukan siapa? Ya manusia kok, gitu loh. Manusianya siapa? Yang tergantung dia golongan mana. Dia Muhammadiyah, dia NU atau siapa. Kalau penentunya itu ya tentu golongannya, teman-temannya yang dipilih. Oh sama-sama IP-nya sekian, oh sama-sama TOEFL-nya sekian, dimasuk ke, oh lolos ke, ini nggak usah gitu, duboloku dan sebagainya. Itu sangat wajar. Lumrah kayak gitu tuh. Makanya jangan kaget ya nanti kalau 10-20 tahun lagi mereka akan panen dokter-dokter luar negeri, akademisi-akademisi kondang. Saat ini mungkin mereka tertinggal soal kampus, soal rumah sakit, tapi bisa jadi dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang mereka sudah siap dengan amunisi-amunisi baru, tokoh-tokoh luar negeri, pemuda-pemuda yang berkualitas lulusan dari luar negeri. Nah, ini harus kita persiapkan sejak dini dan teman-teman supaya memahami kondisi ini. Kita kesulitan terus terang. Banyak sekali yang dulu kota-kota kita ini terus terang sebenarnya ada kuota ya. Jadi misalkan dulu itu kalau menterinya itu orang netral itu biasanya Muhammadiyah sekian, NU sekian gitu. Adil lah gitu. Tapi kalau kemudian menterinya sudah memihak salah satu, yang satu diinjak, yang satu dijunjung ya sudah. Yang dijunjung itu yang disubyo-subyo, terserah mbutuhmu pira dikei gitu. Ini politik. Kemudian menentukan pembangunan sekolah. Rektor gitu ya. Rektor kan sekarang menteri punya kuasa penuh di situ, punya kekuatan untuk menentukan ya atau tidak. Meskipun dipilih oleh Senat, kalau menteri bilang enggak ya enggak bisa kok sekarang. Betapa kemudian kekuatan negara itu untuk mengontrol pendidikan itu sekarang luar biasa. Kalau kemudian rektor ini kemudian sudah dipilih harus orang mereka, maka bisa mengaruhi ke bawah-bawahnya, dekannya, pejabat-pejabat kampus. Itu mesti dipilih dari mereka. Contoh pejabat kementerian, nanti ketika menterinya sudah dari golongan tertentu, dirjennya pasti juga dipilih yang teman-temannya.
kasihnya begitu, kabitnya, pengawas, sampai ke tukang sapu pun akan dipilih orang-orang mereka. Gitu. Yang dekat mereka, yang segolongan mereka, yang ngajinya sama gitu kira-kira. Ya nggak saling, kalau mungkin mereka mengatakan ben ora sing bidngah biasanya begitu mungkin mereka akan bilang. Karena mereka berkuasa, sekali lagi punya wewenang untuk menentukan itu. Jadi teman-teman semuanya, saya kasih satu wacana yang barangkali teman-teman belum banyak yang tahu. Kalau dulu kita berbicara Kemenak ya, Kementerian Agama, kalau dulu Depak itu adalah Nyun Sewu, bisa dikatakan kerajaannya saudara-saudara kita sebelah itu sudah sama-sama tahu. Oh iya Kemenak kok, wis memang Nyun Sewu itu lahannya mereka. Kita akan memaklumi, padahal itu benih pemerintah loh aslinya. Uang-uang negara, harusnya bukan milik mereka. Tapi kalau Nyun Sewu, ketua kita itu Pak Abdullah Effendi, mau setinggi apapun prestasinya, saya kira akan sulit untuk jadi kepala Kemenak. Sulit, angel. Kenapa? Bukan golongan mereka. Susah. Itu Kemenak. Kemudian ternyata merambah ke kampus-kampus Islam. Contoh misalkan STAIN. Kalau sekarang jadi UIN misalkan. Itu dulu juga normal, artinya ya milik bersama pemerintah. Siapapun bisa masuk di sana. Sekarang kan yang seakan-akan itu kerajaan mereka lagi juga. Kenapa begitu? Ya akhirnya kita memaklumi, ya sudahlah itu gandeng kono, kita masih punya Universitas Muhammadiyah dan sebagainya. Memaklumi begitu. Kemenak, kampus UIN, kampus UIN. Nah ini teman-teman yang baru yang mau saya sampaikan. Sekarang membidik, ini yang dipersiapkan mereka membidik kampus-kampus negeri. Kampus-kampus negeri yang dulu dikuasai Nyun Sewu, Ikhwanul Muslimin, PKS, Tarbiyah, itu sekarang dihabisi teman-teman. Piye caranya itu di kampus-kampus negeri hilang. Di UNS itu saya heran, kampus dulu Nurul Huda itu jelas-jelas poskonya PKS, poskonya kami ya. Bersih sekarang mereka. Nggak boleh di situ. Ya dengan dalil-dalil macam-macam, adanya isu-isu radikalisme dan sebagainya itu. Nah, tujuannya apa? Ternyata selain Kemenak, selain UIN, STAIN, mereka sedang mengincar itu, teman-teman. Kalau sudah rektor yang mereka kuasai, makanya mereka incar menterinya. Dulu kan menteri pendidikan mesti Muhammadiyah. Sekarang mereka bicara nih, kalau nggak mereka, yang orang dukung mereka gitu. Jadi orang-orang yang pro ke sana lah intinya gitu. Nah, sehingga kebijakan-kebijakannya menguntungkan mereka. Nah, kalau rektor perguruan tinggi negeri, UNS, UGM dan sebagainya sudah diambil orang mereka ya. Nyun Sewu. Nanti ke bawah itu seperti saya bilang, sampai tukang sapu itu akan dipilih dari mereka. Bisa jadi nanti seperti Kemenak, STAIN itu akan mirip seperti itu juga, itu lembaga-lembaga kampus negeri kita. Ya, ini contoh kecil satu kementerian. Yang kalau tak lihat tadi tak cek, kalau nggak salah tahun 2001 ini nilai anggarannya pendidikan saja itu 550 triliun. Itu terserah menteri perguruan. Ya, ini contoh kecil. Nah, kalau kita lihat dalam skup besar yang lebih luas begitu, politik itu menguasai semua lini. Ya, yang APBN sekian ribu triliun, yang kemudian menguasai impor, harga sembako, pejabat-pejabat yang mengendalikan mereka, kemudian TK asing sudah diprotes di demo berkali-kali, ya tetap masuk aja ribuan ratusan orang tiap hari masuk ke Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Padahal masih PPKM kayak gini tapi masih terus jalan. Ya karena mereka penguasanya bisa mengendalikan. PPKM darurat jalan terus ya karena itu bagian dari proyek, bisa jadi kayak vaksinasi dan sebagainya. Nah ini karena penguasa politik yang menguasai semuanya. Maka dalam kondisi seperti itu yang begitu nikmatnya jadi penguasa, maka akan dipertahankan mati-matian. Nah ini nanti bagiannya dari
salah satu introspeksi buat kita. Ketika kita sudah tahu pemimpin kayak gitu, ya partai itu sing korupsi ini paling banyak, partai itu sing apa namanya kalau dilihat dari karakter caleg-calegnya sing paling rak jelas, pemimpinnya jelas jualin aset, jualin apa kekayaan negara, dirampokin dan sebagainya, tapi ya menang terus teman-teman. Partai-partai itu ya tetap jadi pemenang gitu. Kok iso? Ya karena warga kita, masyarakat kita itu masih sangat mudah dibeli. Sehingga yang menang, yang jadi pemimpin itu bukan siapa yang pinter, siapa yang berakhlak mulia, siapa yang punya leadership yang bagus, bukan. Tapi siapa yang punya uang yang banyak, yang punya uang yang tinggi, dia akan jadi. Karena masyarakat Indonesia gampang dituku sekali lagi. Wis rapet dulu aku milih sopo, sing penting aku untuk duit 50.000 kena nggo tuku rokok bahasane gitu. Itu terjadi berkali-kali tiap pemilu begitu lagi, tiap pemilu begitu lagi. Ya, jadi saya apa namanya? Di mana sih yang nggak ada money politik gitu. Mulai dari bupati, gubernur, DPR, sampai lurah aja kadang-kadang saya diantarin Brambang, Bawang dan sebagainya supaya milih. Itu kan money politik sebenarnya. Jadi itu terjadi dan wajar seakan-akan. Nah, kalau seperti itu ya akhirnya muncullah dinasti politik. Dinasti politik terjadi di mana-mana, Sragen juga kayaknya. Sukoharjo baru kemarin. Kemarin yang jadi ini kayak Sukoharjo nih, yang kemarin bupati itu suaminya, bupati sekarang istrinya, bupati sebelahnya itu anaknya, besok mantunya dan sebagainya. Karena ngerti, oh gampang kok jadi pemimpin di negara ini, gampang nih kabupaten ini, siapnya duit semene dadi, begitu mereka. Karena rakyatnya sekali lagi gampang dibeli gitu. Sehingga dinasti politik itu merajalela di mana-mana sampai presiden kita aja anaknya dijadikan wali kota gitu. Karena ngerti carane. Dan warga kita ya masih gampang dibeli. Nah, ini yang sebelum saya tutup di akhir slide saya adalah bahayanya adalah ini yang ngeri. Kalau ketika politik penguasa itu menguasai hukum. Ya, ketika penguasa itu berselingkuh dengan hukum, aparat hukum untuk mempertahankan kekuasaan, itu sudah luar biasa. Berarti itu angel. Kenapa? Karena hukum itu sebenarnya kan sebagai kontrol ya. Sebagai kontrol, sebagai pengatur. Kalau pemimpin nanti melanggar batas, ibaratnya disemprit wasit lah gitu hukum itu. Sebagai wasitnya para pemain itu ya para tokoh-tokoh politik, para pejabat itu. Wasitnya itu hukum. Kalau kemudian hukumnya itu sudah mereka kuasai, terus yang ngontrol sopo. Ya, ibarat di bawah gambar di bawah ini. Ini pemimpin penegak hukumnya. Enak sing macam-macam sikat, buang, dipindah, dipecat, dimutasi keluar dari. Enggak ada yang berani macam-macam akhirnya kalau kayak gitu. Karena pemimpin utamanya sudah dipegang dulu. Bosnya pokoknya kamu jangan macam-macam sama kelompok ini. Kamu nggak boleh misalnya ini. Kamu tak jadikan tapi kamu jangan sekali-kali ganggu proyek ini. Kamu gitu. Sehingga bawahannya semuanya diatur semua begitu. Kalau kondisi sudah kayak gitu, ada yang lapor misalnya, lapor Pak. Yang dilapori ternyata bagian dari mereka. Gimana mau diproses? Gitu. Yang terjadi kalau sudah seperti itu, hukum dikuasai oleh penguasa, itu jadi seperti sniper. Tergantung si snipernya mau nembak siapa. Ya tergantung pesanan. Kalau kemudian dia orang kita, ya ojo diproses. Tapi kalau musuh, segera tangkap, ojo suwe-suwe. Bahasanya gitu gampangnya. Sehingga ketika ada ulama, aktivis, kok ditangkepin ya nyun sewu. Nggak cocok dengan penguasa mereka. Kalau Anda terlalu kritis ya bisa jadi nanti akan ditangkap juga gitu. Karena sudah mereka menguasai hukum. Nah, ini yang bahaya banget. Kalau udah kayak gini sudah susah. Kalau dulu setidak-tidaknya presiden-presiden sebelumnya itu kan setidak-tidaknya hukum masih agak netral. Ya.
orang demo masih banyak, menyampaikan aspirasi masih sangat bisa, menyampaikan pendapat masih boleh. Sekarang ya bilangnya sih kangen di demo, tapi demo sedikit ditangkap. Nah ini kesimpulannya, teman-teman semuanya, melek hukum itu penting. Ya, namun melek politik itu tidak kalah penting. Atau bahkan saya katakan lebih penting. Karena sejatinya hukum itu merupakan produk dari politik. Nah, pemuda Muhammadiyah itu wajib harus paham dan ngerti apa itu politik. Karena seluruh kebijakan negara ini pada akhirnya adalah ditentukan oleh mekanisme politik. Apa saja. Sampai kemarin ya, kita punya rumah sakit terbesar kan di Indonesia itu paling besar itu Muhammadiyah pemilikannya. Itu menitip dewan direktur BPJS dan pengawas dewan pengawas BPJS itu susahnya minta ampun karena harus disetujui oleh DPR, harus lobby partai-partai dan sebagainya. Itu semuanya tetap kembali lagi apapun ke politik. Nah, yang terakhir, dakwah dengan kekuasaan itu akan lebih mudah dan lebih luas jangkauannya bagi masyarakat dibandingkan dakwah yang dilakukan tanpa memiliki kekuasaan. Nah, ini makanya penting sekali kita punya kekuasaan. Nah, ini penutupnya. Mas Edu siap nyalek besok PAN, PKS, PDIP, Golkar, atau Partai Umat. Sekian sharing. Terima kasih Bang Taufik Nugroho. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, Mas Fahri. Ya, atas paparannya begitu menarik tentang wawasan hukum. Kini kita masuk sesi tanya jawab. Kita buka sesi 3 pertanyaan dulu nggih, Mas. Bebas, satu ya boleh, oh ya, ya boleh. Santai. Itu ada Mas Arif Endit tuh, itu senior saya itu. Mas. Ketentuannya nanti untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu, terus pertanyaannya secara singkat, padat dan jelas, gitu. Okay. Monggo teman-teman yang mau menanyakan pada Bang Taufik Nugroho terkait tema kesadaran pemuda dalam menghadapi politik dan hukum. Mungkin kalau belum ada teman-teman, saya mau tanya, Mas. Kalau dari pihak pemuda, ini ada yang angkat tangan tuh, Mas. Ada Mario. Monggo. Langsung kemauan nggih. Ya. Perkenalkan, saya Adam Aryo. Keng Pundi Mas Adam. Pemuda Muhammadiyah Wonogiri. Wih, Wonogiri. Mas Heri. Cun pangapunten, tadi saya terlambat. Tapi sedikit tadi saya mendengar dari kajian Bang Taufik terkait dengan kesadaran hukum dan politik. Dengan sedikit itu saya sudah cukup sadar, Bang. Bagaimana ngeri-ngeri sedapnya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Terutama masa depan pemuda Muhammadiyah itu ke depan rodok-rodok keras ini. Nah, pertanyaan saya itu kalau kita sudah sadar, Bang, dengan fenomena seperti ini, yang kita butuh perjuangan lebih keras lagi. Itu renstra-nya itu kita mulai dari apa? Terus seperti saya itu yang pemula seperti ini, yang level-level daerah lah.
Harus seperti apa, harus ngapain gitu loh Bang. Oh. Dan nanti kita juga bisa bersaing lebih baik, lebih progresif lagi ke depannya. Ngoten mawon Bang. Terus Mas Adam. Langsung ya Mas Hari ya. Oke, monggo. Ya, jadi Mas Adam, setidak-tidaknya alhamdulillah kalau malam hari ini tersadarkan ya. Kalau selama ini mungkin belum tersadarkan, masih menganggap oposisi hukum politik adalah urusannya biar urusannya emang politik. Kadang-kadang kan begitu kita. Di masyarakat itu urusannya wong dhuwur lah, kita nggak terlalu gagas. Ya selamanya kalau begitu kita akan terus dimanfaatkan Mas gitu. Jadi selamanya kita hanya akan menjadi objek yang hanya dipermainkan tiap tahun, tiap kali pemilu gitu ya. Pokoknya kenyataan saya terpilih, kemudian saya jadi gitu. Jadi seakan-akan hanya menjadi legitimasi untuk pemilihan para pemimpin. Nah, kalau sudah sadar, maka saran saya adalah saatnya kita menjadi pemain, teman-teman. Ya, menjadi pemain dalam penentuan politik. Pemain tidak harus menjadi caleg. Ya, syukur-syukur berani bagus. Kalau Pak Tafsir itu kata PWM selalu nantang, ayo. Politik itu orang berdemo, orang usul, nggak hanya sekedar ngeritik, pinter ngomong neng WhatsApp grup, neng grup-grup, wah kritis saya minta ampun. Tapi itu ibaratnya hanya kata di dalam tempurung. Ngomongmu di grup WA pemuda Muhammadiyah Seragen atau muda-muda negeri, hanya itu orang-orang itu aja. Ngomongnya lah yang lantang di luar. Kalau emang betul-betul ahli politik, nyalek lah. Kalau jadi suara Anda itu kan menjadi berpengaruh. Yang tadi saya bilang, kalau menjadi penguasa, dakwah dengan penguasa, omongan kita itu berpengaruh. Ya, misalkan, anggarkan bantuan sekian untuk Masjid Al-Falah Seragen. Kalau saat ini saya ngomong Fahri, anak pemuda Muhammadiyah yang nggak punya kuasa, nggak ngefek apa-apa, diguyu dong karo Mbak Yuni. Lah kowe iki dia suara apa? Ngakon aku. Tapi kalau kita punya partai besar, kita punya anggota dewan di sana, wah kene rata kayak ora digedhok anggaranku. Dikei Mas. Itu politik, itu penguasa gitu. Nah, dalam hal ini makanya nanti Mas Adam di Wonogiri mulailah teman-teman untuk kemudian sadar berpolitik. Kalau nggak jadi pemain ya dukung yang kira-kira dekat dengan kita. Dari partai apa? Bebas. Kalau saya katakan bebas, karena partai itu alat, bukan ideologi. Partai itu adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan, bukan agama, bukan. Syukur-syukur yang kita pakai alatnya itu alat partai yang Muslim, Islam bagus. Tapi kalau kemudian partai Islam atau partai Muslim yang kita dukung pasti kalah, ya selamanya kita nggak akan dapat posisi di sana. Maka sederhana strateginya adalah kalau belum bisa jadi pemain, ya gabung sama pemain itu, dukung gitu. Pak tak dukung. Besok aku juga tolong didukung Muhammadiyah, program-programnya didukung, gitu bermain politiknya. Kok transaksional banget Mas? Ya memang dalam politik itu kepentingan. Berpolitik kok ikhlas, ya dihapusi dan dihapusi lagi. Politik itu jangan ikhlas, ada kepentingan, ada sesuatu yang memang bergening harus kita dapatkan. Aku dukung kamu, kamu ngasih aku apa gitu. Nah, kalau kemudian kita berpikir hanya dapat uang atau bantuan, ya itu transaksional soal materi. Tapi bagaimana soal kebijakan? Nanti kalau jadi ini pokoknya sekolah Muhammadiyah itu harus dibantu. Nanti kalau jadi tak dukung izin rumah sakit. Ini kan Wonogiri bikin rumah sakit di negeri itu, dimudahkan perizinannya misalkan. Hal-hal begitu itu politik yang memang harus diperjuangkan. Gitu. Jadi monggo untuk kemudian mulai peduli, baik itu pemilihan di apa namanya pemimpin tingkat desa, tingkat kabupaten, provinsi sampai ke presiden, itu kita harus memperjuangkannya supaya orang kita yang jadi atau setidak-tidaknya dekat atau sevisi dengan program-program kita gitu. Saya kira gitu Mas Adam. Ada feedback atau mau dipertajam atau ada yang lain monggo. Nggih, sampun, matur suwun. Nggih, Mas Adam. Mungkin barangkali ada teman-teman yang mau bertanya kembali. Mohon izin bergabung.
Yang mana yang bicara ya? Yoga Oh, Indiana. masih. Oke, monggo Mas Yoga Yuliana. Oke, perkenalkan dari ini juga baru ikut pemuda baru aja Bang. Dari mana Mas Yoga? Dari Sukodono, Wih, Sragen. Sukodononya mana? Panterjo. Oh, saya orang Sukodono soalnya Mas. Oke, betul sekali. Ini saya juga kenal betul sama beliau. Oh, Pengen banget sharing tentang hal politik kan memang sangat luar biasa sekali Bang. oke. Hal yang pertama yang saya tanyakan dari dulu ketika di kampus, ya seperti itulah politik itu cara dasarnya nek sinaune di kampus kan ya itu salah satu landasan ketika nanti kita terjun di masyarakat seperti itu. Pada saat itu ada gejolak dalam hati saya ketika nanti kalau memang proses yang kita tempuh untuk menjadi seorang yang berada di nomor satu dalam politik itu cara yang kita gunakan sama seperti para pemimpin-pemimpin sebelumnya, apakah tidak menutup kemungkinan ketika nanti kita berada di atas, kita akan memberikan kebijakan, kita akan bergerak, kita akan melangkah seperti halnya para pemimpin-pemimpin sebelumnya itu memberikan arahan. Seperti itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari dulu memang saya dari awal di Muhammadiyah di IMM itu memang penyadaran politik itu sangat santer sekali digaungkan dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali kader-kader Muhammadiyah yang terjun di bidang politik. Tetapi dalam hal ini saya belum melihat secara penuh pergerakan yang sangat masif dari kader-kader Muhammadiyah terkhusus dalam bidang politik ini bisa bersatu dan membuat sebuah gerakan yang saya kira ya bisa mendobrak. Contoh simpelnya aja, ketika PSI berdiri, partai yang ibarat kalau kita bilang ya seperti itulah, tapi itu sesuatu yang ibarat di dunia milenial itu kok bisa diterima, bisa ditangkap dengan baik dan tidak menutup kemungkinan pada saat itu juga saya melihat dapat respon dari masyarakat khususnya anak muda atau milenial juga cukup banyak. Nah mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, Mas Yoga. Pertama gini, yang namanya lingkungan atau bisa dibilang kalau tadi misalkan kita lewat partai gitu, partai tentu apakah bisa kita kemudian menghindari budaya atau kebiasaan yang ada di situ. Misalkan kita pakai partai merah misalkan. Jadi begini, sebenarnya kalau sudah di partai politik itu mau partainya apa aja, kebijakannya nanti ya sama sebenarnya. Kalau sudah sampai di dewan itu, sudah di kursi dewan itu akan ada kebijakan yang sama, baik dia di partai apapun nanti akan mendapatkan kebijakan yang sama dari pemerintah. Nah, persoalannya adalah sebelum kita masuk ke sana, itu cara pikir kita adalah caranya masuk dulu. Itu yang paling penting. Ya, misalkan begini. Nanti kalau kemudian kita berbicara soal idealisme, bisa kita tidak, misalkan kita lewat partai tertentu, kita tetap menjaga idealisme. Yang namanya di anggota dewan itu, katakanlah ada program kunker. Kita beri partai apapun, kalau dia anggota dewan ya dapat jatah juga gitu. Nah, tinggal nanti kita ambil atau tidak, gitu aja. Meskipun kalau nggak kita ambil ya hilang atau diambil orang lain sebenarnya, itu sudah teranggarkan gitu. Hingga akhirnya kalau setahu saya teman-teman kita yang di dewan itu kalau seperti itu ya sudah bahasannya ini barang ghanimah lah ya, apa ya kayak rampasan perang daripada diambil maling ya sudah pakai aja untuk bikin TPA sana untuk masjid sana, bahasanya begitu. Tapi nggak dipakai secara pribadi gitu. Setidak-tidaknya begitu. Namun gini Mas, kalau kita berpikir idealisme misalkan begitu ya, bagaimana nanti kita menghindari kebiasaan-kebiasaan itu? Kalau belum saja kita sudah minder begitu ya selamanya kita nggak akan jadi. Karena tadi saya bilang kondisi negara kita, kondisi masyarakat kita itu masih saya katakan 90% itu abangan.
yang muslim taat ya. Muslim taat itu parameternya sederhana sekali lagi ya. Subuhan yang masjid dah gitu aja. Itu berapa persen sing ketok gitu. Itu sing gampang ya, tentu banyak kalau mau diteliti akan banyak apa namanya faktor-faktor untuk menentukan dia muslim taat atau tidak. Tapi setidaknya gampangnya segitu. Kalau sekali lagi kita berpikir yang harus idealisme, ya sulit Mas kalau kita mengatakan kita harus bikin partai yang ideal. Saat ini kalau saya lihat orang yang semuanya baik, partai baik itu insya Allah ya partai umat ya. Tapi untuk jadi pemenang tuh kok saya rada pesimis gitu. Saya rada pesimis ya terus terang. Karena dulu kita pernah ada PMB, partai modal Bismillah itu ya nggak jadi juga. Ini partai umat malah nanti PAN nggak jadi, partai umat nggak jadi, semuanya habis, Muhammadiyah nggak punya wakil sama sekali. Jadi juga seperti itu. Nah, cuman begini, jadi soal itu sekali lagi saya nggak tahu ya, per daerah, perkembangan politik saya tidak memahami sama sekali, namun saya hanya menyampaikan bahwa mulailah sadar berpolitik. Kalau optimis yakin dengan partai itu jadi ya masalah, atau lewatlah partai itu, dukung partai itu. Bikin komitmen, bikin fakta integritas. Kalau nanti jadi komitmen untuk kegiatan-kegiatan keislaman didukung dan sebagainya. Miras harus diberantas misalkan. Pokoknya judi sana harus dihilangkan. Itu politik Mas. Kita mau keluar-keluar kayak apa kalau bupati mengizinkan, DPR mengizinkan, nggak ada perda yang melarang, polisi nggak jalan ya kita nggak bisa ngusir. Kita ngerusak malah kena kita dipindah penjara karena main hakim sendiri. Gimana? Negara kita negara hukum. Jadi sekali lagi dakwah paling bagus saat ini adalah dakwah lewat penguasa. Nah, nomor 2, gerakan masif dari Muhammadiyah belum ada ya, betul sekali. Jadi selama saya berkecimpung di Muhammadiyah ya sampai sekarang di pusat itu, Muhammadiyah itu memang terkesan malu-malu dalam berpolitik. Kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita di Nahdien itu jauh banget deh. Jauh banget kematangan berpolitiknya. Ini ada senior kita Mas Ikhwan Sofa, ini paham sekali bagaimana politiknya saudara-saudara kita sebelah itu. Jadi kalau kemudian ya misalkan ini saya contohkan MUI ya. MUI itu kan Majelis Umat Islam yang harusnya untuk umat Islam. Intinya gini, harus adil. Pokoknya dari gamanya FKUB aja lah, FKUB. Biar sama gitu, dari Muhammadiyah 1, NU 1 ya, mereka dari MUI 1, MUI itu ternyata NU. Dari Kemenak 1, Kemenak ternyata juga NU. Dari jadi pinter banget mereka gitu. Kayak di pemerintah pusat tuh begitu mereka. Jadi wah luar biasa. Sampai ke bagaimana memasukkan anggota kader mereka di KPU, di Bawaslu, di kementerian, itu luar biasa kematangan mereka. Totalitas memperjuangkan kader dalam politik itu luar biasa. Ya, jadi ini kalau kita nggak memulai betul dari awal dan dimulai dari pemimpin kita ya selamanya terus terang kita akan jadi penonton terus gitu Muhammadiyah ini. Jelas-jelas kalau dari sisi pendidikan itu sekolah terbanyak itu Muhammadiyah. Bahkan katanya dibanding negeri lebih banyak sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu. Bisa menterinya bukan Muhammadiyah gitu kan, logika yang sangat nggak masuk akal kalau menurut saya. Rumah sakit juga begitu. Yang sejak dulu kalau pemimpinnya itu nasionalis tidaknya ya, nggak ngepro kanan kiri Pak Soeharto dulu, mesti pendidikan, kesehatan mesti Muhammadiyah. Karena beliau nggak ada kepentingan bagaimana Indonesia maju gitu aja. Kalau kepentingan paling hanya untuk keluarga lah, masih wajar. Tapi kalau kepentingan sudah golongan itu yang sudah luar biasa. Ibaratnya politik belah bambu, satu diangkat, satu diinjak. Wes ini mirip ya Nyun Sewu katanya. Pada waktu PKI modelnya seperti itu. Ada golongan Islam yang dibela, ada golongan Islam yang diinjak. Nah ini kalau berbicara kaitannya bagaimana Muhammadiyah menggerak itu memang terus terang kalau saya di Bina Pusat mengakui Muhammadiyah masih sangat malu dalam berpolitik.
Jadi belum setengah-setengah. Kayak misalkan saya harus contohkan ya Cak Nanto itu. Yang saya usah elek-elek Cak Nanto sing ibaratnya apa katanya menangnya dengan cara yang tidak bagus dengan money politik dan sebagainya. Tapi banyak menolong loh Mas. Serius nih Muhammadiyah. Saya kan di bidang hukum kebetulan. Ketika pimpinan pusat ada masalah hukum, Mas tolong ke caranya. Ini kan kemarin Pak Haidar, Pak Ketua sama Mas Mukti dipanggil harusnya jadi saksi. Belum jadi masalah yang berat, hanya saksi. Yang bisa ngelobi caranya supaya itu dibatalkan, ya Cak Nanto. Karena Cak Nanto yang orang mereka punya koneksi ke politik, Cak Nanto telepon Kapolri, Pak ini selesai gitu. Jadi hal begitu kadang kita masih sangat tabu, terus kemudian wah Cak Nanto itu orang di apa ya berarti dibuang lah dari kekaderan kita. Dia kalau di NU kayak gitu tuh biasa, ya gak apa-apa karena dia di politik begitu. Yang penting di organisasinya nggak begitu gitu loh. Yang penting pemuda Muhammadiyah tetap netral, mau satu orang itu ibaratnya kita lepas untuk di dunia politik ya. Nek menurut saya sendiri sih nggak apa-apa. Yang penting ideologi pemuda Muhammadiyah jangan dijual gitu. Karena kita perlu orang-orang yang kayak gitu teman-teman. Betul-betul perlu. Sananta itu kan ngopinya sama Kapolri sama Jenderal TNI sekarang. Sehingga ketika akses begitu dia lebih cepat daripada Nyun Sewu Mas Mukti atau Pak Haidar. Nah ini teman-teman, saya katakan pentingnya politik itu di situ. Ya monggo kalau ada lain atau mungkin waktunya udah lewat. Oke Mas Fahri. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi kami buka dari teman-teman semuanya. Monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, kami tutup. Oke. Ada yang angkat tangan. Nah, ya, itu ada angkat tangan. Linggadi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Linggadi Nugroho dari Pupuh, Mas. Dukuh itu mana Mas? Pupuh itu dekat Sangiran. Plupuh. Ya. Tahu. Okay. Mas Supri lah jenisnya. Ya, Mas Supri, Pak Isnaini tadi. Oke. Ya Mas, semoga Mas. Ya, untuk saat ini saya akan menanyakan tentang menurut Mas itu ketika kita melihat politik saat ini memang sangat memprihatinkan. Dan bahkan dampaknya itu ya banyak sekali untuk saat ini. Mulai dari, karena memang politik itu dampaknya itu bisa ke pendidikan, bisa ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini, apakah politik ini sudah dengan carut marut, apakah masih bisa diubah itu Mas? Untuk saat ini. Ya. Karena memang saat ini saya melihat itu bukan hanya dari bupati terus gubernur ke atas, tapi memang sekarang itu tokoh-tokoh masyarakat yang memang sikapnya nasionalis terus mulai disingkirkan. Tapi malah sekarang itu banyak yang diangkat untuk yang keperpihakan untuk kepemimpinan sekarang ini. Gitu Mas. Oke. Ya, jadi kalau berbicara atau ditanyakan terkait apakah bisa dirubah, ya tergantung Mas Lingga, tergantung Mas Hadi. Kira-kira sampean itu mau tetap seperti kemarin pasif apatis saja terhadap politik atau berani untuk tampil beda dan melakukan perubahan. Jadi pertanyaan sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Sekali lagi pada awake dhewe, teman-teman semuanya ini. Nanti akan kita tularkan ke keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, lingkungan, tetangga dan sebagainya sehingga semuanya akan tidak kesadaran politik. Sekali lagi kita saja yang kemudian Nyun Sewu terdidik, kita yang punya pendidikan apatis terhadap politik, apalagi orang-orang petani.
sing sibuk nyambut gawe, sing sibuk dodol neng pasar, sing sibuk kerja buruh bangunan dan sebagainya, nggak akan sempat mikir politik. Karena yang penting marek. Makanya harus dari kita yang punya pendidikan, punya peluang, kita sadarkan keluarga kita, politik itu penting. Sekali lagi tidak harus menjadi caleg, tetapi ketika ada teman kita, saudara kita, atau setidak-tidaknya orang lain yang nyalek, yang bisa kita dukung, kita minta komitmen gitu. Tapi setidak-tidaknya kita jangan terus-terus hanya menjadi penonton. Misalkan besok Mas Edo mau nyalek dari Golkar, kita dukung. Partainya apa terserah. Yang penting itu adalah orang kita. Kenapa? Karena dengan adanya Mas Edo di situ bisa memperjuangkan hak-hak kita. Bisa memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah di situ. Bisa memperjuangkan program-program pemuda Muhammadiyah bisa diperjuangkan di sana dengan adanya Mas Edo. Jadi sekali lagi partai itu alat. Ya, itu cara. Itu cuman bagi kendaraan aja politik itu, partai itu. Yang penting wong di sana siapa. Kalau kita pun ada orang di PDIP sekalipun, asal dia dekat dengan kita, kader Muhammadiyah, kita dukung. Karena itu yang bisa jadi corong kita untuk berbicara kepada penguasa. Kalau saat ini ya hanya jadi penonton, ada yang nyalek sedikit, nggak politik senengane ini. Ya selamanya kita nggak akan ada kader di sana, teman-teman. Selamanya jadi penonton. Ketika ada pemilihan apa-apa ya kita nggak dapat apa-apa terus. Karena untuk jadi direksi, sekali lagi direksi BUMD ini saya bicara Sragen, direksi BUMD mau menentukan apa itu semuanya melalui mekanisme politik. Gitu. Kalau kemudian kita kayak pertanyaan Mas Lingga Adi, kita apakah kemudian politik akan terus seperti ini? Ya kalau kita terus apatis akan sama terus, Mas. Bahkan mungkin mereka lebih parah nanti grogoti negeri ini. Karena warganya ternyata Indonesia ini gampang dihapusi kok. Terus dikorupsi sekian miliar kayak gini, besok yang penting dikai amplop pilih lagi. Kayak gitu jadinya. Pemimpin semakin optimis gampang, yang penting di duit siapnya semini miliar jadi gitu. Tapi kalau masyarakat cerdas, mulai dari pemuda Muhammadiyah, wah ternyata mereka sulit dibeli dan sebagainya, maka yang kita dukung adalah orang-orang yang mendukung kita dekat dengan kita, insya Allah ke depan politik Indonesia lebih baik dan kita akan itu Mas Lingga dan teman-teman semuanya. Saya kira cukup ya Mas Fahri, sudah agak malam dari saya sekaligus sebagai closing statement. Saya sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa hukum itu penting. Kita paham hukum, kita taat hukum itu bagus. Contoh tadi saya contohkan negara maju, Korea, Jepang itu negara-negara yang sangat taat hukum. Maka mereka akan menjadi negara-negara yang maju. Namun demikian, sebagus hukum, tapi kalau kita tidak menguasai politik, seperti di Indonesia, hukum adalah produk politik. Hukum itu bisa dikuasai oleh politik. Kalau kita nggak menguasai politik, maka hukum sebagus apapun juga akan jadi alat politik akhirnya. Maka yang lebih penting lagi dari sisi hukum adalah politik itu. Mari kita berpolitik. Mari kita menjadi pemain politik, menjadi penentu dalam perpolitikan. Tidak hanya jadi penonton, tidak hanya sebagai tim huru yang tepuk tangan, siapa yang jadi tepuk tangan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Dukung. Ya, tidak harus semuanya nyalek. Salah satu atau dua nyalek, kita dukung penuh. Sehingga nanti kita punya kader di politik yang memperjuangkan hak-hak kita lewat jalur politik tersebut. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Tak pikir tadi hanya satu atau berapa orang, ternyata banyak ini pesertanya. Bagus, semoga terus berkelanjutan. Kalau nanti kalau sudah bisa offline, kumpul di mana begitu sambil makan-makan. Matur dari saya, billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara webinar pada malam hari ini yang berupa tema kesadaran pemuda dalam menghadapi politik hukum. Sebelumnya sesi ini kita akhiri, saya mencoba menyimpulkan bahwa pemuda adalah harus punya tingkat kesadaran hukum. Semakin pemuda itu maju, semakin pemuda itu sadar hukum, maka Indonesia semakin maju. Dan pemuda-pemudi harus juga melek hukum, gitu. Melek hukum dan melek politik.
Di dalam An-Nahl ayat 90 juga menerangkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kaum untuk berlaku adil dan kebajikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bang Taufik selaku pemateri pada malam hari ini, dan para hadirin semuanya yang pada kali ini bisa berpartisipasi ya. Akhir kata saya selaku moderator undur diri, semoga kita bisa berkumpul dan bertemu di acara yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.